Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Adibatu Zahra, NPM 2001051028, tadris bahasa Inggris. Izin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kalimat dan Unsurnya. Pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut KBBI Online, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Arti lainnya adalah perkataan. Masih menurut KBBI, arti kalimat adalah satuan bahasa yang berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual atau potensial yang terdiri atas klausa. Unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang lazim disebut jabatan kata atau peran kata dalam kalimat. Unsur kalimat tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Subjek atau S adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada umumnya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nomina. Klausa atau frasa verba. Dalam kamus linguistik disebutkan bahwa subjek adalah bagian dari klausa berwujud nomina atau frasa nomina, yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat berikut ini. Ibuku sedang memasak. Meja belajar kecil. Predikat. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, sang pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek. Objek atau O adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Pelengkap. Umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi tersebut juga ditempati objek dan jenis kata yang mengikuti pelengkap, dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun, antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Keterangan. Keterangan atau ket adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan ini dapat menerangkan S, P, O, dan pelengkap. Keterangan ini memiliki posisi mana suka, artinya posisi keterangan dapat berada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat digolongkan menurut jumlah klausa, pembentuknya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek predikatnya. Menurut jenis klausa, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat tunggal ini hanya mengandung satu unsur saja, yaitu S, P, O, pel, dan ket. Kelima unsur tersebut tidak harus muncul semuanya secara bersamaan, akan tetapi unsur minimal sebuah kalimat, yaitu S dan P harus ada. Oleh karena unsur pembentuk kalimatnya serba tunggal, maka dinamakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini juga masih dapat dibagi lagi berdasarkan jenis kata atau frasa pengisi predikatnya. Penamaan jenis kalimat ini disesuaikan dengan predikatnya. Contoh-contoh kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Dia mahasiswa baru. Baju Bintan, film itu sangat indah. Dengan memberinya berbagai keterangan, kalimat tunggal tidak harus kalimat pendek. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat dikatakan sebagai perluasan dari kalimat tunggal. Pada dasarnya, kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Seperti diketahui bahwa kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa. Berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.